Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek multimedia, yaitu sistem presensi pegawai, di mana kami terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Yang pertama yaitu ada Meli Oktoviani, yang kedua Mia Permatasari, yang ketiga Fajriyah, dan yang keempat Lina Liani. Untuk rekapan absen kali ini kita mengambil data dari PT Indo Jasa Berani, yang mana PT Indo Jasa Berani itu sendiri ialah PT yang bergerak pada bidang jasa dan ingin melakukan pengecekan presensi dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk mempermudah pengecekan. Maka dari itu, PT Indo Jasa Berani membuat data master pegawai sebagai tabel acuan ketika melakukan perhitungan presensi. Sebelum melakukan presensi, di sini kita harus ke menu utama terlebih dahulu, dan kita harus membuat menu utama yang mana di sini kita bikin judulnya yaitu PT Indo Jasa Berani, dan boleh ditambahkan di bawahnya nama kelompok atau variasi yang lainnya. Di sini kita memilih ada nama kelompok, dan seterusnya untuk hyperlinknya kita itu ada 5, yang mana yang pertama itu ada master pegawai, dan selanjutnya yaitu ada rekapan absen untuk 3 bulan, yaitu ada Oktober, November, dan Desember. Dan terakhir yaitu hyperlinknya yaitu ada rekapitulasi presensi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Liani. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan video penjelasan tentang presensi pegawai, yang saat ini saya akan menjelaskan tentang data master pegawainya. Di sini saya akan menjelaskan data master pegawai. Untuk tampilannya seperti ini ya. Untuk cara membuat tampilan seperti ini, kita buat kolomnya dulu: master pegawai, nomor, NIP, nama, jenis kelamin, jabatan, tanggal lahir dan tahun. Kita isi semua. Nah, cara membuat ini yang panah ke bawah ini, caranya kita buka tabelnya dulu, kita blok, lalu klik kanan, pilih filter, pilih seleksi, maka terjadilah tampilan seperti ini. Dilanjutkan ke tabel-tabel berikutnya. Setelah penjelasan saya mengenai sheet data master pegawai, dan setelah melakukan pendataan secara manual pada sheet master pegawai, berikutnya untuk penjelasan presensi bulan Oktober, November, Desember dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Oktoviani. Saya dari kelompok 3. Saya ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya Lina Liani. Setelah melakukan pendataan secara manual pada sheet master pegawai, saya akan melakukan pembuatan sheet berikutnya untuk presensi bulan Oktober, November, dan juga Desember. Nah, ini adalah contoh dari presensi saya dari bulan Oktober, November, dan juga Desember. Nah, bagaimana caranya? Saya akan menunjukkan yang pertama. Saya akan membuat NIP, nomor induk pegawai. Nomor induk pegawai itu menggunakan data validasi. Gunanya adalah untuk memudahkan munculnya data NIP dari master pegawai. Yang pertama, saya akan memblok 1-5 karena saya ingin mencontohkan dari nomor 1-5 saja. Lalu kita pilih validasi, pilih list, lalu kita ke master pegawai,
Kita blok dari 1 sampai 5. Setelah itu kita pilih oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita sudah bisa memilih data yang kita inginkan. Setelah melakukan list data validasi pada kolom NIP, selanjutnya saya akan memasukkan kolom nama karyawan dan jabatan. Nah, gimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Ini rumus untuk nama karyawan ini seperti ini, dan ini adalah rumus untuk jabatan. Nah, saya akan mempraktekannya. Yang pertama, sama dengan lookup di 9 titik koma, masuk ke daftar master pegawai. Kita blok dari NIP sampai tanggal lahir. Nah, selanjutnya di sini titik koma, untuk nama pegawai itu ada di kolom 2. Maka kita ketik 2 lalu kosong. Setelah itu kita enter. Bisa pakai palsu sih. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita drag, kita blok sini, tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk jabatan sama. Saya menggunakan lookup juga. Caranya sama dengan lookup B9 titik koma, kita blok lagi dari NIP sampai ke tanggal lahir di bawah. Lalu karena nama jabatannya, lalu kita pilih titik koma karena nama jabatannya itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, maka kita pilih 4. Nah, oke, kita pilih enter. Setelah itu kita drag ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini setelah melakukan penarikan data sheet Excel, di sini posisinya itu M itu masuk, O itu off, S itu sakit, A itu alpha dan I izin, C itu cuti. Kita sesuaikan data. Nah, setelah itu setelah memasukkan data kehadiran berdasarkan data keterangan, kita melakukan rekapitulasi kehadiran harian dengan menggunakan rumus kontip. Caranya yaitu sama dengan kontip
kita drag dari sini, dari 1 sampai 30. Nah, kemudian kita pilih titik koma, tanda kutip. Karena ini kita mau menjumlahkan data masuk, kita pilih ketik M, lalu enter. Nah, seperti ini. Kita drag aja. Nah, setelah itu yang cuti sama dengan rumusnya sama ya, tapi yang membedakannya itu di bagian kita drag dulu. Nah, titik koma, tanda petik. Yang membedakannya itu kalau N tuh masuk, C cuti. Karena kita ingin merekap cuti, maka kita kodenya C, enter. Nah, seperti ini. Izin sama tip, kita drag, kita blok. Titik koma, petik, ini I, enter. Maaf, ini kurang. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menjumlahkan alfanya sama seperti tadi. Kita drag, kita blok sini. Koma, tuh, A, enter. S juga sama ya, seperti tadi. Kita drag, pokoknya sampai ke off itu kita menjumlahkan dengan rumus yang sama. Cuma membedakannya itu di S seperti ini. Kemudian bagian off sedangkan cantik. Kita blok lagi. Kita blok. Ini maka selanjutnya pada bagian total hari kerja dapat menggunakan rumus sum dengan memblok semua kolom pada kolom rekapitulasi harian. Rumusnya seperti ini. Nah, maka setelah melakukan perhitungan pada jumlah hari kerja, maka dapat kita tentukan atau dapat kita hitung presentasi kehadiran pada bulan ini menggunakan rumus seperti ini. Maka saya akan mempraktekkannya, yaitu sama dengan sum masuk, sebentar, masuk, buka, rekap kehadiran masuk dibagi off. Nah, kita enter. Lalu kita blok ke bawah aja, kita drag. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan presentasi kehadirannya itu rumusnya adalah sama dengan 100
100 kali tutup buka masuk dikurangi di sini. Saya ulang. Seberangan 100 kali tutup buka masuk kurangi masuk dikurangi total hari tutup kurung. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu 77,42%. Nah, tabrak. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajria, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu rekapitulasi selama bulan Oktober, November, dan Desember. Berikut ini adalah hasil dari rekapitulasi saya selama bulan Oktober, November, dan Desember. Bagaimana caranya? Maka saya akan tunjukkan. Caranya adalah kurang lebih seperti ini. Saya sebelumnya membuat daftar kosong terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan. Untuk kolom NIP, saya menggunakan data validasi. Data validasi dapat kita dapatkan di klik data validasi, lalu memilih list, jangan lupa di checklist. Pada kolom ini kita masuk ke master pegawai. Setelah itu kita blok, lalu bisa kita tekan OK. Nah, ini sudah muncul tanda panah ke bawah, maka validasinya sudah bisa kita pakai. Contohnya adalah kita bisa memilih yang ini, lalu selebihnya kita bisa untuk di kopas seperti ini. Kita isi dulu NIP-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya menunjukkannya hanya untuk ini aja. Lalu bagaimana caranya untuk mengambil data nama karyawan? Di sini saya menggunakan kode VLOOKUP atau rumus VLOOKUP. Caranya adalah kita ketik sama dengan VLOOKUP, masuk ke lookup value-nya ini, lalu kita ke master pegawai. Salah ya, harusnya kita pakai titik koma. Oke, ini lalu titik koma ke master pegawai, kita blok sampai tanggal lahir. Setelah itu untuk nama pegawai itu ada di kolom 2, jadi bisa kita titik koma 2 0. Lalu kita tekan enter. Di sini sudah kita tarik untuk nama Ahmad Baihaqi dengan rumus VLOOKUP. Kita bisa cek kembali apakah benar. Oke, 237 dengan Ahmad Baihaqi. Sebelumnya jangan lupa untuk di F4 seperti ini. Oke, enter. Lalu bisa kita tarik sampai ke bawah. Nah, sudah muncul nama-namanya. Berikut juga untuk jabatan. Untuk jabatan kita menggunakan rumus VLOOKUP. Contohnya seperti ini. VLOOKUP, kita pilih table arrangement dengan NIP, lalu titik koma, lalu kita blok sampai ini, lalu titik koma. Jabatan ini ada di kolom 1, 2, 3, 4, maka kita bisa klik 4 lalu 0, atau bisa dipilih
asli dengan false juga bisa. Oke, di sini sudah saya tarik, yaitu yang pertama adalah kepala divisi ya. Nah, bisa ketik aja bagi tanda tambahnya. Selanjutnya adalah cara melakukan penarikan data absensi di bulan Oktober, bisa dengan VLOOKUP juga. Di sini saya lebih banyak menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita kunci di sini, lalu titik koma, Oktober. Oke, dari sini kita kopas sampai ke sampai masuk. Oke, sampai masuk itu ada di kolom 35. Lalu kita klik. Oke, jadinya adalah 24 hari untuk bagian kepala divisi Ahmad Baihaqi. Selebihnya bisa kita untuk tarik saja ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, untuk November dan Desember caranya pun sama. Kita melakukan penarikan data di bulan sebelumnya dengan rumus VLOOKUP. Setelah itu masuk. Nah, ini sudah saya tarik-tarikan. Itu masuk ke presentase. Penghitungan presentase adalah dengan menghitung 100% dikali jumlah masuk dengan jumlah hari kerja. Seperti itu, maka hasilnya bisa kita enter. Jadi untuk Bapak Ahmad Baihaqi presentasinya adalah 70,65%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.